Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Gerak Publik dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sedang semarak dan juga merayakan bersama hari ulang tahun Polri atau Bayangkara yang ke-79 bersama narasumber kita Ahmad Zaki Mubarok. Halo guys, jangan lupa follow Gerak Publik. Ya, Mas Zaki, mungkin dalam euforia hari ulang tahun Polri, teman-teman perlu sedikit banyaknya mengetahui spirit awal berdirinya institusi Polri dari pra-reformasi sampai dengan reformasi sekarang tuh kayak gimana, agar teman-teman yang mungkin bersinggungan dengan polisi di lapangan sana tidak melabeli dan juga memberikan stigma negatif karena spirit ini. Coba jelaskan. Ya, sebelumnya terima kasih Tum Riko udah mengundang saya ke podcast Gerak Publik yang memang podcast Gerak Publik insya Allah lah untuk ke depan kan semakin dikenal luas. Amin. Pun sampai hari ini pun kan ya masih terbilang berkembang, tapi kan suatu saat akan meledak gitu. Amin. Ya, berbicara polisi itu sebetulnya memang institusi yang sedari awal memang kesannya tuh negatif di publik tuh. Karena memang polisi itu dalam trajektori sejarahnya dari zaman Belanda itu memang di setel dipasang untuk sebagai pelindung penguasa, penjajah pada waktu Rusia Belanda. Nah, pada masuk masa Jepang, polisi itu kan dibuat sebagai departemen, yang dimana dari departemen itu diberikan otonomi yang luas gitu oleh pemerintahan Jepang tuh ya salah satunya untuk apa? Ya untuk melindungi kekuasaan Jepang. Nah, masuk kemudian ke pasca kemerdekaan ya tak ubah. Maksud saya sampai hari ini pun maksud nadi polisi itu adalah selalu cenderung kepada kekuasaan, yaitu melindungi, mengayomi. Itu justru bukan untuk masyarakat. Kalau dalam wilayah kultural justru dilihatnya bahwa polisi itu memang sebagai pengaman kekuasaan, seperti itu. Jadi memang apakah hari ini polisi sudah merakyat, sudah sesuai dengan konstitusi pasal 30 ayat 4 tentang melindungi, mengayomi, yaitu saya kira tidak bisa lepas dari jeratan kultural karena polisi itu dicetak, dipasang memang untuk mengamankan kekuasaan. Oh, jadi dari memang sedari berdirinya itu yang dinamakan dengan institusi Polri atau polisi ini memang selalu melekat dengan kekuasaan. Ya, itu masalahnya. Walaupun dibentuk dengan output mengayomi masyarakat, tapi tetap konflik of interestnya selalu terjadi di kepentingan elit. Terutama di Indonesia ya. Terutama di Indonesia. Tapi kalau ngelihat dari sudut pandang histori seperti itu, apakah cita-cita reformasi polisi ini sudah tercapai? Nah, makanya dari itu tuh polisi itu kan sekarang tuh kalau saya dapat rumuskan ya punya 3 permasalahan yang memang harus dipecahkan. Pertama masalah kultural tadi, kedua masalah struktural, dan yang ketiga masalah instrumental. Nah, masalah kultural ini yang sebetulnya yang harus diatensi oleh polisi itu. Apakah hari ini polisi bisa lepas dari jeratan-jeratan kekuasaan? Toh kita tahu bahwa pemilu tahun 2024 dikenal dengan istilah parcok. Kemudian polisi ikut terjun dalam wilayah pemilu, dan kemudian polisi selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi kekuasaan, khususnya misalkan Verdi Sambo. Itu kan salah satu kasus yang memang polisi itu ternyata disetel sampai hari ini pun begitu. Mereka tuh menjadi barrier penguasa. Nah, maksudnya menjadi pelindung penguasa dari rakyat yang memberontak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua masalah instrumental. Nah, jadi polisi pasca reformasi tahun 99 itu memisahkan dengan TNI dengan tujuan kan tadi bahwa polisi itu bisa meninggikan atau ya memegang prinsip-prinsip civilian value atau supremasi sipil, yang dimana memang polisi itu seharusnya sebagai institusi sipil yang memang bisa mampu mengakomodir kepentingan demokrasi. Nah, apakah hari ini visi, misi, tujuan dari polisi itu sudah dia termaktub dalam rangkah gerak tindakan polisi hari ini? Nah, itu yang patut dipertanyakan. Sampai per hari ini pun, ya polisi tidak menjamin akan adanya
tadi sistem supremasi sipil, menjunjung tinggi akan supremasi sipil. Itu dalam wilayah instrumental. Dan yang ketiga masalah struktural. Polisi itu terkesan ada di mana-mana tapi tak melakukan apa-apa kan. Dari mulai polsek sampai dengan ya Polda, kemudian bayar kan. Ujungnya ke sana gitu. Maksudnya sebelum masuk ke sana ternyata polisi itu punya tantangan untuk mengkoordinasikan dengan baik seluruh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh institusi Polri dari atas sampai ke bawah. Jangan sampai semuanya sama gitu. Betul. Sama itu dari mulai Polri sampai dengan Polri pusat sampai dengan Polsek tingkat kecamatan pun sama, muaranya pada duit yang tujuannya untuk memeras masyarakat. Nah, itu kan yang menjadi titik permasalahan Polri hari ini tuh, masalah kultural, masalah instrumental dan masalah struktural. Oh, jadi agak sedikit kompleks ya untuk membahas masalah reformasi polisi ini karena dari beberapa survei memang membuktikan bahwasanya institusi Polri ini salah satu institusi yang memang tingkat kepercayaan publiknya ini cenderung fluktuatif dengan berbagai macam persoalan, entah itu represivitas, terus juga konflik of interest, mungkin salah satunya tadi Sambo, dan juga oknum-oknum mungkin ya yang terlibat dalam beberapa kasus di Indonesia. Apakah memang itu kurang ketegasan kepada aparaturnya atau memang secara naluriah institusi Polri ini bergerak atas dasar sisi historis tadi bahwasanya memang cenderung untuk memeras masyarakat dan juga cenderung menjaga kekuasaan dan juga kepentingan elit. Ya, maksudnya gini, polisi itu kalau ya mahasiswa sering mengungkapkan ya begitupun saya kalau ketika kita diskusi misalkan, ya polisi itu tiba pada posisi banal gitu. Banalitas itu menghinggap dalam tubuh polisi. Ya artinya kan Hannah Arendt itu mendakwakan Eichmann atas tindakan genosid, ya pembunuhan massal pada waktu itu Hitler. Itu kan menganggap bahwa ternyata Eichmann itu bukan penjahat yang dipikirkan banyak orang. Dia tuh ekstremis, dia tuh pembunuh yang memang pada faktanya seperti itu. Tapi muaranya tuh bukan karena dia tuh diciptakan sebagai penjahat, tapi dia tuh banal itu terhinggap suasana atau situasi banalitas dalam tubuh Eichmann tuh. Nah, begitupun dalam institusi polisi hari ini. Saya melihat bahwa polisi itu ya banal begitu, tidak berpikir. Nah, ketidakberpikiran itu kan menurut Hannah Arendt itu adalah kejahatan. Kejahatan yang luar biasa itu adalah ketika kita tidak berpikir seobjektif mungkin, serasional mungkin. Nah, begitupun yang polisi hari ini lakukan. Polisi kan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat itu kan bukan berdasarkan hati nurani, tapi atas dasar perintah dan tujuannya adalah untuk naik jabatan. Nah, itu pun yang dirasakan oleh Eichmann gitu, yang waktu itu diwawancara oleh Arendt gitu. Maksudnya polisi itu sampai per hari ini pun saya melihatnya itu dalam kondisi banal. Kalau misalkan tidak tunduk patuh terhadap atasan, maka polisi itu tidak akan naik jabatan atau dipecat, dimutasi dan lain sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bukan kekurangan personil polisi yang baik atau jujur, tapi masalahnya adalah polisi ini terjebak dalam wilayah banalitas atau ketidakberpikiran, sehingga seorang bergerak bertindak itu bukan berdasarkan pengabdian untuk mengayomi, melindungi masyarakat, bukan seperti itu, tapi untuk apa? Untuk perintah atasan. Itu yang menjadi masalahnya tuh. Oh, berarti kalau misalkan menormalisasi sebuah kejahatan terus-menerus, apakah ada indikasi bahwasanya kan sempat ada wacana untuk menaikkan gaji aparatur dan juga mungkin Polri atau polisi ini salah satu institusi yang tidak berdampak terhadap kebijakan efisiensi karena anggarannya masih tetap saja. Apakah memang orientasinya ya karena kesejahteraan person atau memang seperti apa gitu kalau misalkan banalitas ini terjadi terus-menerus di institusi Polri? Ya, jadi kalau kita misalkan komparasikan dengan polisi Jepang misalkan. Iya. Di Jepang tuh kan memang polisi itu secara ya distrik mungkin atau secara kecamatan tuh memang kantor polisi itu mungkin wilayahnya tidak terlalu luas. Misalkan di daerah mana Cibiru misalnya, kecamatan Cibiru kan sangat luas gitu. Atau ada beberapa kecamatan yang memang luas. Nah, di Jepang tuh cenderung distrik atau kecamatan itu ya lokusnya tuh tidak luas gitu. Sehingga polisi itu memang betul-betul hadir menyapa masyarakat. Polisi itu naik sepeda begitu. Ketika ada kunci kehilangan, dompet kehilangan, kucing sekalipun kehilangan pun
polisi itu sigap gitu, polisi Jepang ya, bukan polisi Indonesia. Mereka tuh memang sangat hangat dengan warga tuh, menyapa warga. Kemudian hari ini seluruh permasalahan warga tuh sangat, ya polisi itu sangat sigap gitu dalam mengawal permasalahan kecil warga tuh. Cuman masalahnya, apakah di Indonesia hal itu bisa tercipta? Saya pernah berdiskusi dengan salah satu polisi ya, dengan polisi. Kenapa justru polisi di Indonesia itu tidak seperti polisi di Jepang? Ya alasannya tadi, alasannya karena wilayah terlalu luas katanya, sehingga kita tuh memang tidak bisa memakai sepeda, katanya harus pakai mobil. Kalau misalkan pakai mobil patroli itu kan lain lagi bahasannya. Menjadi biaya operasionalnya berapa, terus kemudian cuci mobilnya gimana, misalnya kalau kendala iya, maksudnya mobil bocor bagaimana. Jadi pikiran polisi itu justru malah tiba ke ranah sana gitu. Bukan wilayah bagaimana cara meniru polisi Jepang yang memang sangat digandrungi oleh masyarakat Jepang gitu. Maksudnya hari ini pun di Indonesia pun tercipta iklim yang semacam itu, tapi adanya di institusi pemadam kebakaran kan, bukan di polisi. Makanya kalau pemadam kebakaran tuh bantu. Pemadam kebakaran aja dikasih privilege ke polisi ya? Ya makanya kan kalau pemadam kebakaran tuh bantu, kalau polisi bayar gitu. Harusnya kan tidak seperti itu gitu. Polisi itu harus bisa menjawab kejahatan itu dengan cara apa? Dengan cara langkah preventif, bukan dengan cara menindak. Polisi itu di sana. Mungkin sedikit moto. Kalau misalkan saya coba ngeliat dari sudut pandang institusi Polri ya. Kalau memang tadi langkah preventif yang harus dipersiapkan, apakah yang menjadi salah satu faktor tugas polisi ini berat karena kompleksitas masyarakat yang sedikit jelimet karena populasinya yang terlalu banyak, terus juga tingkat kesejahteraannya memang sedikit banyaknya minim, sehingga kriminalitas itu makin banyak dan secara proporsional personil Polri tidak sebanyak itu untuk menangani one by one case, walaupun secara tupoksi itu adalah tanggung jawab dia secara penuh. Ya. Itu pun menjadi diskursus pada saat ini tuh. Apakah perubahan itu harus tercipta dari atas atau justru dari bawah, dari bottom? Ya harus berjalan dua-duanya gitu. Jangan sampai begini, masyarakat selalu meminta terkait dengan keadilan, kemudian ya hal-hal yang ideal lainnya lah, keadilan, kemudian kesejahteraan, kemudian pengayoman dari APH ya, aparat penegak hukum. Tapi masyarakat pun tidak mencerminkan nilai-nilai berdasarkan hukum. Contoh misalkan ketika ada mobil membawa ya jeruk, misalkan mobil truk membawa jeruk, kemudian kecelakaan kan, bukan ditolong gitu kan, diambil dulu ya, tapi dijarah begitu. Maksudnya kan itu pun menunjukkan bahwa masyarakat kita pun memang dalam wilayah semacam itu justru coraknya tuh bukan membantu, tapi acap kali seringkali justru malah makin menambah beban. Nah, tapi apakah kita akan terus-terusan seperti ini begitu? Maksudnya polisi atau pihak institusi selalu menyarankan untuk masyarakatnya pun demikian. Masyarakat bawah pun sama, mengapa apa di atas juga demikian gitu. Sampai kapan kita akan terus-menerus menyalahkan satu sama lain dalam pembenaran mencari kambing hitam? Kalau misalkan dari kita individu mau berubah, dari polisi, dari pihak institusi pun mau berubah. Jadi memang harus geraknya tuh gerak kolektif gitu tuh. Maksudnya tuh di bawah kita sama-sama untuk membangun sistem, membangun gerakan yang lebih fair, yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih keberadaban lah lebih tepatnya. Begitupun di atas, ciptakan sistem yang memang fair, adil untuk semua. Dan muaranya adalah kalau berbicara polisi itu ya equality before the law gitu. Ya, artinya punya kesetaraan di depan hukum. Ya benar. Karena kalau saling mencari kambing hitam ya, walaupun secara pribadi gua sendiri ngelihat kondisi Indonesia hari ini ya, mau menyalahkan siapapun ya benar kata Panji, ya kita harus sadar diri juga. Iya. Gambaran pemerintahan dan institusi yang diisi oleh para pejabat sekarang ya gambaran masyarakat hari ini, baik itu DPR, presiden dan lain sebagainya, termasuk polisi. Makanya perlu kesadaran kolektif. Nah, kalau di Amerika kan mau
bahasa kasarnya monyet dikasih baju pun menjadi presiden, mereka kan akan jalan dengan sistem yang sudah ajak. Mereka punya satu visi besar, bagaimana negara ini berjalan, termasuk polisi. Nah, untuk institusi Polri dalam menyambut HUT yang ke-79 sekarang, apakah sudah sesuai dengan visi misi dan juga cita-cita reformasi Polri? Karena secara garis besar mungkin teman-teman juga sudah menyadari bahwasanya kecenderungan pendekatan daripada polisi ini adalah militeristik. Nah, itu. Padahal polisi ini adalah institusi sipil. Gimana pandangannya kira-kira? Nah, sebetulnya tuh kalau misalkan kita lebih jauh lagi mengkomparasikan dengan negara yang lain, misalnya di Amerika sendiri ya, polisi. Memang polisi itu pun di Amerika tuh mendapatkan citra buruk juga kan di masyarakat tuh. Apalagi untuk orang-orang kulit hitam ya. Maksudnya begini, polisi itu di Amerika khususnya sudah ada gaungan terkait dengan abolisi polisi. Ya. Ya, maksudnya hari ini para aktivis digital nih, para SCW X, para netizen Instagram, YouTube. Maksudnya, ayo kita gaungkan hashtag abolisi polisi sekarang juga. Gitu. Maksudnya, kita kalau berbicara kejahatan itu kan, kalau dilihat dalam kacamata kriminologi, itu kan banyak tuh faktornya. Ada faktor ekonomi, ada faktor genetik, bahkan sekalipun masuk tuh dalam lingkup kriminologi. Kenapa seorang itu melakukan kejahatan? Oh, karena faktor eksternal, gitu. Ada faktor eksternal yang mempengaruhi sekarang banyak. Nah, maksud saya begini, kalau misalkan kejahatan itu dalam kacamata kriminologi muaranya pada wilayah ekonomi, maka untuk mengentaskan kejahatan di Indonesia itu bukan memperkuat Polri, tapi hilangkan Polri dan anggaran yang triliunan, sekian triliun itu yang dialokasikan untuk polisi, bagikan untuk membangun rumah-rumah rakyat, untuk membangun fasilitas-fasilitas prasarana pekerjaan dan lain sebagainya, dorong masyarakat untuk membuat usaha dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu bisa kreatif. Di sana pun dengan tercipta peradaban yang semacam itu, tentu peran polisi pun akan nihil. Maksudnya tidak diperlukan lagi polisi ketika masyarakat sudah sejahtera, beradab, dan kejahatan pun, karena begini kan, kejahatan itu kayak di Swiss, di Selandia Baru. Nah, begitu. Maksudnya di kejahatan itu kan urusan jahat atau tidak, tindakan itu bisa diselesaikan oleh kepala suku adat misalkan. Oleh kita kan dalam paguyuban sendiri pun di RT, di RW itu kan ada yang ditokohkan gitu. Yeah. Tidak melulu ujuk-ujuk langsung dikepolisikan, tapi disidak bagaimana konsekuensinya. Itu kan bisa selesai sebetulnya. Apalagi dengan alokasi kesejahteraan untuk masyarakat ditingkatkan. Jadi sehingga peran polisi itu ya gak penting-penting amat sebetulnya ketika masyarakat sudah beradab, dalam kurung ya beradab tuh adil dan sejahtera. Berangkat dari pembahasan tadi bahwasanya untuk menciptakan manusia yang beradab, untuk menciptakan sebuah peradaban, tapi kan kita balik lagi terhambat dan tersendat oleh local wisdom, karakteristik bangsa Indonesia yang merasa tidak pernah puas dan cenderung punya mentality crab yang nggak senang ngelihat orang lain lebih sukses. Nah, peran institusi Polri untuk mengentaskan hal-hal tersebut gimana? Sedangkan dari pendekatannya saja cenderung militeristik, ingin mengkooptasi, ingin mendominasi, harus dan tunduk patuh, itu gimana kira-kira? Nah, masalahnya kan gini tuh, ya kita kan dalam sejarah tuh Stanford Prison itu tahun 1971 tuh ada 24 mahasiswa yang dibuat penelitian waktu itu tuh. Dibuat penelitian yang setengah orang dibuat menjadi tahanan, setengahnya lagi dibuat menjadi penjaga tahanan. Nah, di Stanford Prison tuh tahun 1971. Saya lupa lagi lah siapa itu tokohnya tuh, tapi yang jelas itu Stanford Prison. Nah, jadi dalam penelitian itu setengah orang dijadikan tahanan dan setengah lagi dijadikan penjaga tahanan, di penjara tuh si mahasiswa tuh 11 mahasiswa tuh di penjara, 11-nya lagi mereka sebagai penjaga. Nah, di sana tuh tujuan penelitiannya tuh untuk melihat psikologis kekuasaan, psikologis otoritarianisme, psikologis orang-orang yang memegang senjata. Ternyata memang di sana tuh baru juga 1 hari masih aman. Padahal ini simulasi, gitu. Simulasi yang dimana para tahanan itu diperankan sebagai para tahanan sebagaimana mestinya.
dan penjaga diperankan sebagai penjaga sebagaimana mestinya. Satu hari oke, masih aman, berjalan dengan ya baik-baik saja. Hari kedua mulai ada pemberontakan tuh dari para tahanan tuh. Ya ingin kabur lah, berantem lah, segala macam. Hari ketiga, nah mulai tuh penjaganya tuh, walaupun simulasi, dia tuh mulai agresif, represif, memukuli, nyetrum, segala macam lah yang dilakukan oleh penjaga tuh. Sehingga secara sisi hak asasi manusia itu memang ya mencoreng dalam arti melanggar hak asasi manusia dengan memukul, mementung, kemudian. Nah, yang saya ingin tarik itu adalah ternyata memang permasalahan hari ini tuh bukan masalah institusi polisinya, tapi sistem yang ada di dalamnya. Ketika seseorang dikasih jabatan, dikasih senjata, dikasih kekuasaan, dikasih kewenangan, diberikan peninggian terhadap diri gitu, maksudnya apresiasi terhadap diri oleh orang lain, kita tuh menjadi berubah. Iya. Jadi karakter dari awalnya diam, jadi tiba-tiba ingin mukul orang karena ada kewenangan dan kekuasaan tadi, merasa benar, merasa dirinya tuh lebih tinggi daripada orang. Nah, dalam hal ini tuh maksudnya begitupun dalam institusi polisi. Misalkan ada masyarakat nih yang ingin lapor ke polisi, itu kan diposisikannya tuh bahwa dia tuh lebih tinggi daripada orang yang ingin melapor, rakyat yang melapor, sehingga yang datang tuh dianggap lebih rendah. Nah, masalah ketimpangan sentimen kelas yang semacam itu akan menciptakan tatanan masyarakat yang bobrok begitu, karena ada ketidaklinearan berpikir antara polisi dan juga masyarakat. Nah, maksud saya dalam pertanyaan tadi itu tuh mengenai bagaimana polisi untuk menjawab permasalahan ini, ya polisi harus berubah terkait doktrinnya, doktrin perintah dalam kalau militer tuh akmil, kalau polisi kan akpol. Ya, dalam akpol, dalam pendidikan polisi itu harus doktrinasi itu harus dikurangi gitu. Ditambahkan ruang-ruang dialog sebagai simbol dari masyarakat demokrasi. Gitu. Masalah itu dari sejak pendidikan polisi memang siapa yang mampu mengaudit begitu. Apakah masyarakat luas mampu mengetahui proses pendidikan polisi dari awal sampai dengan dilantik jadi polisi? Kan tidak ada yang punya akses jauh begitu. Kalaupun ada ya hanya sebagian orang. Tapi masyarakat luas tidak mengetahui, sehingga masyarakat tidak mampu untuk menyumbangkan ide, berkontribusi untuk institusi Polri. Benar. Berarti untuk doktrin dan juga dogmatisasi perintah mungkin dari institusi Polri, karena memang agak sedikit berbeda dari TNI dan Polri. TNI menurut saya mungkin ada sedikit alasan pembenaran betul, untuk melakukan hal-hal tersebut karena dia bersifat kombatan demi kepentingan negara. Kalau disuruh bom ya nggak bisa lawan perintah, tapi kan kalau institusi Polri disuruh ngebunuh orang ya kan perlu landasan itu dulu, karena dia equality before the law, harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Nah, berangkat dari hal itu juga kira-kira dalam menyambut HUT Polri sekarang apa hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan internal dan juga eksternal daripada institusi Polri tersebut. Nah, mungkin itu salah satunya juga. Maksudnya itu salah satunya kenapa polisi hari ini seolah abuse of power. Ya. Kedua, polisi itu tadi harus dapat memperbaiki kurikulum sejak proses pendidikan dari mulai bawah sampai dengan atas. Jadi kecenderungan polisi dalam mengelola pendidikan untuk calon polisi itu harus diperketat, urusan dalam seleksi. Karena begini, karena urusan polisi itu kan sipil yang dipersenjatai. Iya. Artinya seorang polisi itu harus senantiasa tunduk pada aturan-aturan sipil. Bukan kita tidak menghendaki polisi untuk hadir di dalam wilayah sipil, tapi civilian value itu harus terterap dalam diri polisi. Tidak boleh mukul, tidak boleh nonjok, kemudian tidak boleh habus jabatan, tidak boleh menutup ruang-ruang dialog. Karena menurut Max Weber, seseorang yang memiliki kendali dominasi senjata, maka ia tidak akan pernah bisa diajak untuk berdialog. Nah, kuncinya di sana, baik militer ataupun polisi, ketika dia mau masuk ke jabatan sipil, ini luas ya maksudnya, ketika dia mau masuk ke wilayah sipil, maka ia harus pensiun dulu. Ia harus bebas aktif dulu dalam tugasnya, baru dia boleh masuk ke dalam ruang-ruang sipil. Selain dia menjadi APH, dia mampu
mengenyam jabatan asalkan dia mundur dulu dari jabatan. Jangan sampai baik TNI ataupun polisi ya sama aja gitu. Dia tidak mau melepaskan kestatusan aktif dari institusinya, tapi dia mau jabatan juga di sipil. Nah, maksudnya dalam memandang hari ulang tahun Bayangkara, harusnya polisi itu tadi mampu menciptakan iklim demokrasi, civilian value yang ada di dalam tubuh Polri. Mungkin gini. Ini pertanyaan agak sedikit kontroversi mungkin ya. Apakah psikologi berkuasa dan juga mentalitas seperti tersebut yang memang sudah mengakar di institusi Polri diakibatkan oleh, sekarang pertanyaan gini, siapa di atas Kapolri? Ya presiden tentunya. Langsung presiden. Siapa di atas Panglima TNI? Presiden juga. Menteri Pertahanan. Ya, maksudnya Menteri Pertahanan di bawah naungan presiden ya. Polisi kan langsung. Iya. Apakah bisa kita katakan bahwasanya bobroknya institusi Polri ini karena tidak ada political will dari presiden untuk membenahi? Oh oke. Ya. Ya itu juga salah satunya mungkin tuh. Maksudnya hari ini kan harus ada filterisasi gitu, strukturalisasi yang jelas. Presiden tadi betul Menhan, kemudian TNI masuk. Polisi hari ini langsung bypass ke presiden sehingga tidak ada ya auditor untuk mengawasi secara khusus terkait dengan lembaga polisi. Nah maksud saya tuh gini tuh, itu juga kan menjadi masalah problem struktural tadi. Maksudnya dari mulai tingkat atas sampai dengan tingkat bawah. Pun demikian halnya tingkat bawah, tingkat polsek misalkan. Itu kan begini, tingkat polsek itu adalah kantor yang paling rentan terkait dengan penjagaan. Polresta itu masih ada tuh penjagaan, piket segala macam. Kalau polsek itu kan terkesan kosong melompong. Iya. Siapapun bisa masuk ke polsek, siapapun bisa membakar bila perlu begitu. Maksudnya kalau ada pemberontakan terjadi yang segala macam itu kan tidak ada tidak ada penjagaan prosedural yang khusus. Maksudnya kita mengetahui bahwa tingkatan paling bawah pun polisi itu tidak terlalu diperhatikan. Sehingga permasalahan-permasalahan masyarakat desa, masyarakat kelurahan itu acap kali oleh polsek itu seringkali tidak diatensi. Karena tadi perannya pun ada di mana-mana tapi tak melakukan apa-apa begitu. Ada kanit kan, ada kalau tentara tuh Koramil. Bukan, Babinsa, Babin Kamtibmas. Nah, hal semacam itu tuh memang tadi tidak terkonstruknya wilayah struktural yang baik dan rapih di institusi polisi. Oh, berarti memang itu masuk ke poin 2 yang pembahasan awal bahasanya adalah problematika struktural. Nah, sekarang kan berarti ada upaya untuk menjadikan sistem kepolisian yang ada di Indonesia ini menjadi mapan dengan cara menambah jabatan dalam RUU Polri. Gimana tanggapannya kira-kira? Nah, itu yang jadi masalahnya. Gitu kan isu sekarang yang ramai itu dibicarakan tentang RUU Polri itu pertama tadi tentang masa jabatan yang dimana usia kan dari 52 kalau nggak salah itu sampai bisa nembus ke wilayah 62. Maksudnya begini, itu ada pengkultusan pada akhirnya tuh. Bukan lagi wilayah objektivitas jabatan. Jabatan itu harus periodik dan jabatan itu harus ada sirkulasi di institusi manapun sebagai pencerminan dari demokrasi. Jangan sampai jabatan itu terpusat dalam wilayah-wilayah orangnya itu aja melulu. Walaupun ada pergantian, elitnya gak pernah ganti, ya sama aja. Begitupun dalam wilayah polisi hari ini. Makanya dengan ada penambahan jabatan yang semacam itu, perpanjangan jabatan semacam itu tidak menunjukkan nilai-nilai demokrasi dan civilian value tadi. Tidak adanya sirkulasi elit, pengkultusan terhadap pribadi. Sehingga apa? Sehingga polisi itu tujuannya tadi bukan untuk mengayomi masyarakat, melindungi sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tapi apa? Tapi untuk jabatan, memperkaya diri sendiri sebagai pelindung kekuasaan. Iya, kalau dilihat Kapolri sekarang udah berapa tahun ya ngejabat ya? Iya, maksudnya begini tuh. Kalaupun memang hari ini polisi kan begini. Polisi itu adalah institusi yang memang sipil, tapi sipil itu tidak mengetahui lebih jauh. Transparansi. Transparansi dan akuntabel. Maksudnya hari ini
polisi itu terjebak dalam wilayah eksklusivitas sehingga publik tuh tidak mampu mengetahui, mengaudit sampai dengan ya apalagi bertukar ide gitu. Karena polisi itu terkesannya tuh eksklusif. Kalaupun ada kan kita bertemu di arena-arena demo. Kalau memang polisi ini jabatan sipil, Jack, menurut ente bisa nggak sih Kapolri itu diisi sama masyarakat sipil biasa? Harusnya bisa ya, karena kan berbicara aparat penegak hukum itu harusnya dia tuh memang punya background, pengalaman, belajar hukum yang luas. Harusnya ya, tapi walaupun bicara undang-undang tuh gak bisa. Tapi secara konstruk ideal harusnya itu orang yang menjadi aparat penegak hukum itu harus orang yang paham hukum. Kalau dia mau paham hukum, dia harus belajar hukum, menempuh pendidikan hukum. Nah, jangan sampai karena background dia hanya sebatas pendidikan polisi, jadi kehukumannya itu tidak sama dengan berpandangan kita. Kita memandang bahwa hukum pidana itu adalah A, polisi memandang hukum pidana itu adalah B. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena praktek di lapangan para penyidik dalam merumuskan pasal, itu mereka tuh ya serampangan begitu. Kesannya tuh mereka tuh hanya ingin ngetes pelapor, apakah pelapor ini orang yang ngerti hukum, apakah pelapor ini orang yang tidak mengerti hukum. Ya seringkali dalam ketidaktransparan semacam itu ya bakal terjadi persekongkolan gitu. Maksudnya ketika ada pelapor yang ingin melapor dan polisi atau penyidik menanggapi itu tidak secara transparan, maka akan terjadi persekongkolan. Akhirnya apa? Dimungkinkan, saya bicara bukan memfitnah, dimungkinkan terjadi suap menyuap, makelar kasus. Iya. Nah, tibalah pada proses-proses yang menjijikan semacam itu. Nah, dengan adanya RUU Polri sekarang ya, melihat dari beberapa pembahasan tadi, sebenarnya ini kalau boleh disimpulkan untuk sementara, apakah ini berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan juga semangat reformasi? Ya, sangat berlawanan karena tadi polisi itu harus menerapkan, saya tekankan berkali-kali, harus menekankan prinsip civilian value, di mana polisi itu kalau mau jabatan-jabatan strategis di luar institusinya, di luar kewenangan institusinya, maka ia harus mundur dulu. Kalaupun misalkan dia mau jadi direktur BUMD, ya mau punya jabatan-jabatan lain di sipil, dia harus mundur dulu. Begitu, jangan sampai polisinya masih aktif, jabatan di sipil juga diraup. Begitupun yang dialami oleh, ini beda ya TNI, oleh siapa, Seskap. Dia tidak mau balik kanan menjadi masyarakat sipil, tapi dia tetap memperteguhkan diri untuk meraih jabatan sipil dengan status TNI aktif. Begitupun polisi sekarang kan hanya beda perannya aja tuh. Di pemerintahan sekarang di Wakanda kan, kalau sekarang itu aktifnya adalah yang hijau, kalau dulu kan yang coklat. Ini hanya beda peran aja, secara sistem sama-sama aja bobrok kok. Gitu. Agak repot juga ya. Ditambah juga kan kalau nggak salah di Undang-Undang RUU Polri itu ada tugas intelijen yang bisa dijalankan secara sewenang-wenang oleh kepolisian. Nah itu termasuk dalam RKUHP kan, begitu. Pengintaian seorang tuh bisa masuk ke dalam wilayah pribadi. Apalagi maksudnya aparat penegak hukum tuh akhir-akhir ini ya kita tuh banyak dibikin deg-degan gitu. Kejaksaan yang bisa ngecek HP orang, kemudian kejaksaan bisa mencerna apa yang ada di handphone kita, itu kan melanggar privasi seseorang. Harusnya kan dalam iklim demokrasi itu gak perlu banyak hukum tuh yang mengatur. Kita bercakap-cakap pun dalam suatu masalah kan bisa selesai betul. Hanya beda lagi kalau kita tidak menerapkan sistem demokrasi dalam bernegara. Itu aturan itu harus diperjelas. Tapi kalau misalkan dalam urusan demokrasi, urusan hukum itu ya harusnya bisa selesai lewat dialog-dialog gitu. Kalau gua sedikit mandang make paradigma kekuasaan mungkin. Mungkin aja ada yang jawab kayak gini. Ya kalau masyarakatnya nggak aneh-aneh, ya nggak usah takut, nggak usah deg-degan. Toh kita hanya menjalankan amanah undang-undang untuk mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban dan juga menciptakan keadilan. Iya, tapi caranya kan tidak seperti itu. Gimana idealnya? Nah, idealnya kan polisi itu
sebetulnya polisi itu tinggal buatkan sistem aja begitu. Hari ini tuh kan sudah ada canangan terkait restoratif justice tuh, yang dimana seseorang itu tidak melulu harus ditindak, dipenjara, tapi lewat dialog-dialog dalam urusan pidana. Jadi kesannya tuh mediasi. Nah, begitupun dalam wilayah dalam mengayomi masyarakat, bukan dengan cara mengkerangkeng, mengatur, mengedit seseorang dalam bertindak dan berperilaku, itu sudah di luar batas Tuhan gitu. Tuhan pun membebaskan seorang untuk melakukan dia mau ngapain gitu, dengan konsekuensi yang ia miliki. Jangan sampai begitu. Mengayomi itu bukan mengendalikan, mengayomi itu hadir di setiap permasalahan yang dibutuhkan. Nah, itu kunci dari mengayomi itu. Benar. Karena mungkin sekarang kalau dilihat polisi ya selain hadir di jalanan untuk menilang ya, untuk urusan maling ayam pun nggak akan pernah diproses lebih lanjut. Nah, itu proses hukumnya ya hanya proses yang cenderung mungkin dirasa bisa lebih prestisius untuk jabatannya. Ya, itu. Entah itu dia menangani kasus korupsi, dia menangani kasus sengketa, walaupun banyak intervensi dan juga keterlibatan oknum-oknum dalam orkestrasi sebuah kasus ya. Sehingga outputnya sebenarnya tidak ada dampak yang konkret bagi masyarakat. Kira-kira MT memandang itu kayak gimana, Jack? Ya, polisi itu selalu memandang bahwa tadi betul, untuk berjaining dirinya naik jabatan itu apapun yang dia lakukan tuh kadangkala semacam itu, walaupun tidak semuanya ya. Takutnya kan divonis lain-lain tuh, menyebarkan berita hoax segala macam. Tapi saya yakin itu nurani publik gitu. Publik berkata demikian. Jadi polisi itu selalu memandang bahwa kasus yang ada di atas itu kasus yang mampu menjembatani dia dalam memperoleh jabatan, ketimbang menelaah kasus yang ada di tiap desa, di tiap RT, di tiap RW begitu. Padahal semuanya juga sama kasus hukum. Kalau di sana kasus korupsi, di bawah itu kasus pencuri ayam misalkan. Kenapa misalkan hari ini polisi seolah-olah untuk bertindak kasus korupsi itu digembar-gemborkan ke media. Artinya kan ada hal lain gitu, ada citra yang ingin ditonjolkan terkait dirinya individu ataupun citra institusi Polri. Ketimbang maling ayam, maling segala macam, itu kan prosesnya sering kali dibiarkan. Bahkan setelah pelaku dipukuli begitu, dianiaya oleh warga, baru polisi datang. Itu pun tidak dalam teknologi itu tidak merawat korban, maksudnya tidak merawat pelaku yang dipukuli, tidak meleraikan secara serius. Yang ada ketika polisi datang dia udah babak belur misalkan. Padahal tersangka pun kan punya hak begitu yang harus dibela. Bukan dibela dalam pembenaran, tapi hak dia sebagai warga negara. Ya apa sih namanya tuh Miranda Rules. Hak untuk diam. Nah, begitu. Itu pun ya sekarang tuh kan ada konsep dalam hukum teh, dalam ilmu hukum tuh ini ya prejustisial. Jadi ya itu masalahnya, si tersangka itu kerap kali terdiskriminasi gitu. Tersangka kerap kali tidak mendapatkan haknya. Karena apa? Karena institusi polisi seringkali mendiskriminasi dari beberapa kasus kan. Ada yang melapor soal pelecehan, justru malah dilecehkan oleh polisi sendiri. Dia mau melapor malah didiskriminasi. Jangankan dia untuk melapor, dia akhirnya tidak mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Akhirnya apa? Akhirnya ya urusan keadilan yang tidak akan pernah tercipta dalam proses yang infantil atau kekanak-kanakan yang semacam ini. Bicara masalah Miranda Rules, gimana caranya biar bisa Miranda Rules ini bisa diterapkan di Indonesia, sedangkan banyak korban salah tangkap, banyak orang-orang yang dipaksa mengakui kejahatan yang tidak pernah dia lakukan di kehidupan sehari-harinya. Kira-kira baiknya gimana nih supaya ini bisa tercipta secara konkret gitu, bukan hanya di sebatas wacana. Nah, jadi polisi itu tadi balik lagi, polisi itu harus bisa memahami bahwa dia tuh berada dalam wilayah sipil. Sehingga civilian value seperti dialog, kemudian hari di dalam pengemukaan fakta kebenaran dalam peristiwa hukum itu, polisi itu harus menekankan pada ruang-ruang sipil tadi, berdialog, bukan lewat pemaksaan seseorang.
agar tugas dari perintahnya selesai, maka siapapun harus ada hasilnya. Dengan cara dia dipukuli seperti Peggy Setiawati, kasus Pina, itu kan aduh benar-benar polisi itu memang tidak memasangkan dirinya tuh sebagai orang yang dekat dengan sipil, tapi dia tuh sebagai orang yang dekat dengan atasannya. Sehingga ketika publik memviralkan kasus Pina, publik menagih itu ke Polda, kemudian Polda harus mau gak mau harus sesegera mungkin ada tersangka. Itu kan yang menjadi permasalahannya. Nah hari ini hak tersangka tuh harusnya bisa juga dikawal oleh advokat sebetulnya tuh, atau oleh LBH yang memang ya balik lagi kan masyarakat tuh pengedukasian tentang hukum tuh sebetulnya masih minim, karena berbicara advokat itu pasti terlintas di masyarakat tuh urusan duit. Ya. Saya harus punya duit kalau nyewa advokat. Padahal kan seharusnya konsultasi. Nah, ada LBH, peran yang segala macam. Tapi kan LBH pun tidak semaksimal itu dalam menangani seluruh permasalahan warga negara. Tapi perlu ada instrumen yang memang disediakan dalam mengawal tadi proses penyidikan dan proses penyelidikan gitu. Kira-kira dengan segala macam kompleksitas tadi yang sudah dibahas, ada wacana bahwasanya institusi Polri ini alangkah lebih baik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ente sepakat gak? Enggak sih, kalau saya lebih sepakat bahwa itu mending ditiadakan aja. Siapapun, maksudnya siapapun yang menjadi atasannya, polisi akan dengan sistem yang semacam ini, polisi akan ya seperti ini. Tidak akan ada perubahan yang signifikan, mau di bawah kementerian, mau dia menjadi institusi otonom. Kita kan sudah melalui fase itu. Ya di masa Belanda, di masa Jepang pun diotonom, karena tetap aja selama sistemnya masih seperti ini. Jadi ketika polisi di bawah Dagri, itu tidak akan merubah apa-apa selain hanya merubah pimpinannya saja. Yang berubah hanya elitnya, bukan sistemnya, begitu tuh. Kalau mau polisi berubah sistemnya. Kalau misalkan polisi ditiadakan, apa alternatif opsinya untuk menjaga dan juga mengayomi masyarakat? Nah, selain daripada masyarakatnya harus sadar. Ya, nah itu ini ya, maksudnya ini masuk tuh dalam wilayah diskursus anarko-sindikalis, bagaimana situasi keadaan tanpa negara. Ternyata itu akan berjalan secara organik. Apa yang hari ini kita bayangkan, gimana kalau gak ada polisi, siapa yang mau nindak kejahatan, itu akan organik kok. Ketika kita melihat orang lain dipukuli di depan mata kita, secara spontan kita akan melerai itu. Hanya orang yang punya jiwa psikopat mungkin yang membiarkan itu dipukuli, ditonton aja, oh seru juga nonton orangnya. Nggak akan mungkin. Secara naluri manusia itu akan cenderung menolong seorang yang ada di depan matanya ketika dia mendapatkan penganiayaan. Itu. Nah, dalam peristiwa polisi hari ini, ketika tidak ada polisi dengan masyarakat yang sudah beradab, sejahtera, kemudian berkeadilan, itu akan selesai sendirinya. Kasus-kasus hukum yang berada di masyarakat tuh akan selesai lewat musyawarah. Karena sekarang pun adanya hukum, masyarakat selalu merasa tidak puas kok. Tidak akan pernah ada yang puas selama ia merasa kalah. Kecuali dia yang merasa kalah, tapi dia yang punya untung juga. Nah itu kan beda lagi. Maksudnya dia udah kalah, tapi ada kompensasi misalkan dari pihak pelaku. Nah, bahkan dalam situasi masyarakat yang sudah tidak percaya hukum, yang ngapain ada polisi gitu. Begitupun memang karena iklim kita yang menganggap bahwa kekalahan itu adalah sebuah proses penderitaan, maka sampai kapanpun ya dalam perspektif orang yang kalah tuh ya gak akan pernah ada ujungnya. Nah, begitupun dalam kita memandang hari ini, masyarakat hari ini, people power tidak tercipta dan lain sebagainya. Apakah kita merasa kalah dengan negara, dengan institusi yang bobrok, dengan polisi yang demikian rupanya? Kalau kita merasa kalah, ya selama itu juga kita tidak akan merubah apa-apa. Tapi kalau kita optimis untuk senantiasa menciptakan gerakan-gerakan rakyat kolektif yang terus-menerus, yang seperti aksi Kamisan, misalkan hal semacam itu menandakan bahwa kita tuh tidak sepenuhnya kalah. Kalaupun kalah, kita gak kalah-kalah banget. Artinya kita mampu menciptakan ruang untuk kita meraih kemenangan. Nah, begitupun dalam situasi ketiadaan polisi di dalam masyarakat. Masyarakat tuh bisa menyelesaikan seluruh permasalahan baik di tingkat individu, baik tingkat komunal. Begitu tuh. Benar. Tapi
Al-Farabi kan pernah bilang dalam bukunya itu The Ideal State bahwasanya negara itu kan salah satu bentuk kontrak politik secara terbuka. Kalau misalkan polisi ini dirasa bagian dari masyarakat sipil, kenapa tidak dari dulu saja institusi Polri ini seluruh jajarannya itu terbuka untuk umum, terbuka untuk masyarakat sipil. Seperti mungkin misalnya yang mau mendaftar jadi Kapolda, tidak perlu ada jenjang karir dan lain sebagainya. Asalkan dia expert dan indikator ekspertasinya itu kira-kira apa yang perlu dibahas untuk mengisi jabatan itu. Nah, tadi itu selain memang cakap akan dunia hukum, Bapak polisi itu begini. Selama polisi secara kultural menganggap dirinya militaristik, terpaut dalam sistem militaristik, maka selama itu juga polisi akan bersifat seperti yang sekarang. Yang seperti yang sekarang tuh ya dianggapnya tuh terkesan seperti militer eksklusif dan seringkali tidak mengayomi masyarakat. Nah, harusnya polisi itu siapapun yang akan menaiki jabatan sebagai Kapolri, Kapolda, Kapolres sampai dengan Polsek tuh dia tuh punya kritikal akan hukum gitu. Critical thinking akan hukum. Jadi si polisi itu menerapkan dirinya itu sebagai penegak hukum, bukan sebagai pelaksana teknis. Nah, itu yang menjadi masalahnya, baik dari Polda sampai dengan Polsek. Semuanya rata-rata polisi kerja by SOP. Iya, itu masalah teknis aja yang hari ini diperdebatkan oleh polisi itu, bagaimana hari ini biaya operasional, kan ujungnya ke sana gitu, bukan lagi urusan masalah paradigmatik begitu tuh. Kalau kita bergelut wilayah teknis, ya ngapain kita kuliah gitu bertahun-tahun begitu tuh. Maksudnya kalau harus terus-menerus masalah teknis yang diperdebatkan. Kalau misalkan seperti itu, kan sebenarnya adil atau tidak itu menurut gue pribadi dua indikatornya, siapa yang buat hukum dan siapa yang menjalankan hukumnya. Betul. Entah itu APH-nya ataupun masyarakatnya. Dan hukum ini kan sebenarnya untuk menciptakan rasa keadilan perlu nilai moral tinggi. Nah, apakah institusi Polri sekarang sedang mengalami krisis moral sehingga apa yang menjadi tindak tanduknya ini selalu kontroversi di tengah masyarakat? Ya, dari beberapa kasus yang sering kali hampir tiap hari kita buka permasalahan polisi akan yang contoh yang paling kocak tuh masalah polisi yang diduga memakai narkoba terus kemudian diperintahkan untuk sholat lima waktu. Itu kan seluruh kapasitas berpikir saya berhenti sejenak lah dalam membaca berita itu tuh. Maksudnya kok bisa seinfantil ini kita bernegara. Nah, itu menunjukkan bahwa polisi itu memang udah bobrok begitu. Apalagi kasus Ferdi Sambo yang gede-gede. Itu masalah yang kecil pun maksudnya itu membuat kita ketawa terbahak-bahak kan. Nah, usia tumbang, Uni Soviet runtuh, itu kan karena ketawa gitu, mati ketawa ala Rusia, ada bukunya dulu. Nah, sekarang pun demikian, banyak meme tentang polisi, itu menandakan bahwa sebentar lagi itu harusnya polisi itu berhati-hati ketika banyak meme, hujatan terus menerus tiap hari berita-berita buruk tentang polisi. Harusnya polisi itu merefleksikan diri, oh saya sedang bahaya nih, bukan justru malah bagaimana caranya membungkam orang gitu. Seperti kasus Sukatani, misalkan Polda Jateng membungkam orang lewat kritik. Itu justru harusnya berpikir begitu, bukan malah diketawai, itu malah ya merasa biasa aja itu situ. Artinya apa? Moral. Kalau orang udah gak punya malu, artinya dia udah gak bermoral. Nah, begitupun yang dialami polisi hari ini, bisa disimpulkan dia bermoral atau tidak. Dia punya malu gak? Kalau misalkan dia udah gak punya malu, artinya dia sudah tidak bermoral. Sebenarnya agak sepakat terkait rasa malu ya. Kan kalau Islam tuh ada makuzot, Pak Ilham Tastahi, Pak Mal Masita. Kalau ente nggak punya malu ya, lu buat aja sesuka hati, lu mau ngapain kek. Kan malu itu sebagian dari iman kan. Ya maksudnya ada pun adagium yang semacam itulah. Malu itu sebagai dari iman. Dan sampai kapan kira-kira untuk menyambut HUT Polri ini ya, sampai kapan kira-kira orkestrasi konfrontasi antara masyarakat dan polisi ini akan berakhir? Apakah sampai dengan kepentingan dan juga kebutuhan daripada para elit ini tidak ada atau sirna, atau memang
ini adalah sebuah konstruk yang diciptakan gitu, sehingga ya mau nggak mau yang mau masuk polisi harus membawa label negatif sampai dia meninggal. Nah, kalau berbicara sampai sejauh mana tuh ya, ini proses perbaikan polisi itu memang tidak sekonyong-konyong harus dibenahi polisinya saja. Tapi kita juga harus mengkonstruk urusan pemerintahan yang akuntabel, yang berorientasi pada pengabdian, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang tadi bermoral, masyarakat yang beradab. Setelah menempuh masyarakat beradab, baru polisi dirubah. Jadi gak sekonyong-konyong hari ini polisi harus ditiadakan. Jadi stepnya tuh gak harus sekarang polisi tiada. Nah, berarti langkah konkretnya gimana kira-kira? Nah, langkah untuk memperbaiki institusi Polri lah. Langkah konkret pertama untuk yang realistis ya tuh ya. Kalau kita tempuh misalnya peniadaan polisi, oke, polisi diadakan. Kita menempuh dalam wilayah pendidikan polisinya tuh. Wilayah doktrinasi, wilayah otoritarianisme, wilayah kekuasaan itu harus dijauhkan dari para calon polisi ini. Polisi itu tidak boleh hari ini tidak memperhitungkan kalkulasi hukum. Kalau kata perintah atasan tembak, jangan langsung ditembak. Dia pertimbangkan dulu oleh akal hukumnya dan nurani dia sebagai masyarakat. Jangan sampai kasus Ferdy Sambo kan begitu, tembak-tembak. Jangan sampai seperti itu. Dia tuh harus mempertimbangkan 2 kali ini dalam kacamata hukum seperti apa. Artinya dia harus ngerti hukum dulu. Nah, penggemblengan dalam wilayah akademik kurikulum polisi itu harus senantiasa diperbaiki. Kedua, polisi itu dalam menunjang perintah konstitusi itu harus senantiasa memperbaiki tadi wilayah instrumental, struktural, dan kultural yang hari ini hinggap dalam polisi. Selama itu tidak diperbaiki, selama itu tidak berubah, maka tak ayal sampai hari ini polisi akan terus menjadi musuh tanda kutip masyarakat begitu. Oke, terima kasih Mas Zaki. Mungkin sebelum ditutup pertanyaan terakhir. Dalam menyemarakan HUT Polri, apa harapan Mas Zaki buat institusi Polri dalam era digital sekarang, entah itu kasus judi online dan sebagainya, bahkan harapan apa yang Mas Zaki bakal utarakan terkait institusi Polri melihat polarisasi politik sekarang? Ya, pertama di era digital ini polisi itu kan harus betul-betul cakap akan wilayah cyber kan tuh ya, walaupun memang di Polda itu udah ada cyber crime, tapi kan di Polsek, di Polres itu kan sisanya tuh orang tua yang mau pensiun tuh, polisi-polisi yang mau pensiun, bagaimana dia mengerti digital, dia buka WA pun masih begini. Iya. Masih berjarak berapa sentimeter tuh. Maksudnya mau sampai kapan kita tuh terus berkutat dalam wilayah kemustahilan selama tidak dirubah sistem yang semacam itu. Sementara permasalahan itu selalu paling kompleks itu di bawah bukan di atas. Pertama itu. Kedua, urusan polisi itu saya berharap ya polisi itu mampu mengetahui masalah yang terjadi dalam tubuh institusi polisinya. Jangan sampai ya polisi itu masalahnya adalah tidak mengerti masalah, itu adalah ciri khas dari polisi. Jangan sampai semacam itu. Harapannya juga ke depan polisi itu sesuai dengan lagu slang, polisi yang baik hati. Mengayomi. Itu dalam rangka harapan ya, bukan menjilat ya. Gak ada lah istilah band-band yang menjilat tuh gak ada. Paling dulu tahun 1950-an tuh ada. Kalau sekarang tuh udah gak ada. Jangan seperti lagu Sukatani harapannya. Mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi, ngetem di jalan, bayar polisi. Aduh, kita punya uang, jangan seperti itu. Mudah-mudahan harapan masyarakat tuh selalu polisi itu sesuai dengan lagu slang. Makanya bagi para slangker nih, kalian harus follow Gerak Publik untuk menyemangati polisi dalam mengemban amanah tugas konstitusi. Siap, Mas Zaki. Terima kasih atas diskusi hangatnya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.